Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Hafiz Muhajir. Saya mahasiswa PEM Akamigas dengan jurusan Teknik Instrumentasi Kilang Angkatan 2019. Nah, pada kali ini saya akan mensimulasikan kompresor pada Aspen HSIS V10 dengan dua mode, yaitu mode statik dan mode dynamic. Di mana pada tahap awal nanti kita akan membuat mode statik dan dilanjutkan ke tahap kedua yaitu mode dynamic dengan penambahan valve dan flow indicator controller. Tidak menunggu lama, kita langsung saja. Ini sudah saya buka untuk aplikasi Aspen HSIS V10 untuk dashboard yang pertama. Setelah itu saya tekan new. Sebentar, mungkin masih loading. Oke, ketika kita menekan new tadi, maka akan muncul secara langsung komponen list nanti yang mana unsur-unsur atau senyawa kimia yang ada di kompresor nanti, yang akan lewat di kompresor nanti apa saja. Nah, untuk komponen list yang akan kita masukkan ada metan, etan, propan, isobutan, normal butan, isopentan, normal pentan, normal heksan, dan satu lagi yaitu komponen C7+, di mana komponen C7+ ini tidak terdefinisikan di aplikasi Aspen HSIS V10. Maka dari itu kita perlu membuat komponen tersebut di hipotetikal. Caranya sebagai berikut: pilih di select, pilih hipotetikal. Nah, di hipotetikal nanti akan muncul hypogroup, di mana hypogroup 1 itu kita klik kanan, kita pilih di bagian view, maka akan muncul hypogroup, kita tekan add hypo. Nah, di add hypo ini kita tekan kembali view dan kita namakan V7+. Untuk V17 ini setelah kita namai, dia merupakan kelas dari hidrokarbon yang memiliki ID number 2000 dan termasuk pada hypogroup 1 di group name, karena tadi kita membuatnya di group 1, hypogroup 1. Setelah itu kita masuk ke critical untuk menentukan normal boiling PT-nya. Normal boiling PT-nya ini kita tentukan yaitu 110 derajat Celcius. Tekan enter, maka nanti secara otomatis kita menekan estimated unknown property untuk mendefinisikan properti yang memang tidak diketahui di awal. Nah, ketika kita menekan estimate tadi, maka secara langsung Aspen HSIS akan mengkalkulasikan berbagai parameter yang lainnya. Katakanlah ada molecular weight dengan angka 105,3, untuk ideal liquid density-nya 736,5, dan ada critical property untuk parameter temperatur, pressure, volume, dan eccentricity. Setelah selesai kita close. Nah, maka di sini akan muncul untuk komponen V7+ tadi. Kita klik, maka kita tekan add, maka V7+ tadi masuk di komponen kita. Setelah semua komponen sudah terdefinisi, sudah dipanggil, kita masuk ke fluid package. Fluid package ini adalah pendekatan matematis untuk simulasi kita nanti, di mana simulasi yang kita gunakan ini banyak digunakan di oil and gas industry. Maka dari itu kita perlu untuk menggunakan pendekatan Peng-Robinson seperti pada umumnya. Untuk komponen list sudah selesai, feedback yang sudah ada, kita masuk ke simulation. Untuk simulation, kita tahap awal seperti sudah saya jelaskan tadi, kita masuk untuk static mode. Static mode kita perlu masukkan input sebagai stream sebagai inputnya. Klik 2 kali. Di sini kita akan mendefinisikan komposisinya, berapa sih komposisi dari metan, etan, propan, isobutan, isopentan yang sudah kita panggilkan tadi, sudah kita definisikan di awal tadi. Maka dari itu kita pergi ke composition. Di sini belum ada, kita edit. Untuk berbagai komponennya sudah ditentukan di modul yang kita gunakan untuk composition basis. Kita pilih mol fraksi. Yang kita pilih adalah mol fraksi. Autometannya sebesar 0,0
0,3330, untuk etannya 0,143, untuk propannya 0,101, isobutannya 0,098, untuk N-but normal butannya 0,080, untuk isopentannya 0,069, untuk normal pentannya 0,059, untuk normal heksannya 0,078, dan untuk C7+ yang kita definisikan tadi dengan angka 0,042. Setelah itu kita lihat di totalnya menghasilkan 1, berarti pas, kita tekan OK. Setelah itu di tahap ini kita masukkan condition seperti yang sudah diperintahkan oleh Aspen HISIS secara otomatis. Unknown temperatur yang kita gunakan pada simulasi ini bersuhu 100 derajat Celcius dengan pressure-nya sebesar 1 bar. Kita pilih 1 bar, dan unknown flow rate-nya. Nah, untuk flow rate-nya ini kita tidak menggunakan mass flow, tapi kita menggunakan molar flow. Molar flow yang kita gunakan yaitu 100 kg mol per hour. Kita tekan OK, maka tampilan pada layar di bawah ini Aspen HISIS mengatakan OK juga, maka kita close saja. Nah, setelah itu kita perlu mencari komponen dengan nama kompresor. Ini adalah kompresor, kita drag dia, tempatkan di sini. Kita perjauh sedikit lagi biar agak rapi. Setelah itu kita tekan 2 kali di kompresor. Nah, di kompresor ini kita beri nama dia, contohlah C100, C100, kompresor 100. Dengan inletnya tadi berupa, sebelum itu kita definisikan kembali stream name-nya ini dengan nama 1, atau tidak seperti ini saja, gitu ya, Muhajir stream. Oke. Setelah itu kita tekan enter, kita close. Setelah itu kita klik 2 kali di kompresor. Untuk inletnya kita masukkan Muhajir stream sebagai input tadi. Untuk energinya kita tuliskan saja work, dan outletnya ini kita pilih com out. Setelah itu kita pergi ke parameter. Untuk parameternya ini kita ganti efisiensi adiabatiknya menjadi 30% sesuai dengan modul yang digunakan. Kita pilih 30%. Setelah itu kita pergi ke worksheet. Nah, untuk ke worksheet ini dengan harapan kompresor itu menghasilkan 5 bar. Maka untuk com out ini di parameter kompresor kita tulis 5 bar. Maka akan secara otomatis Aspen HISIS akan mengatakan OK, dan berarti semuanya sudah beres. Dari itu kita perlu untuk merapikannya kembali. Ini untuk tampilan mode statis, di mana inputnya merupakan Muhajir stream. Ini adalah kompresor C100 dengan efisiensi adiabatiknya itu tadi sebesar 30%, dan com out, kompresor out, tekanan yang dihasilkan itu tuh sebesar 500 bar. Yang awalnya tadi 100 bar saja, yang tadi hanya 1 bar, didefinisikan sebagai kompresor outnya itu menghasilkan 5 bar atau 500 kilopascal. Maka dari itu mode statisnya insya Allah sudah aman. Setelah itu kita pilih, kita masuk ke mode dynamic, di mana untuk mode dynamic ini ada penambahan komponen yaitu valve. Kita pilih valve, masukkan, tekan 2 kali di valve. Nah, valve ini kita beri nama dia, contohlah
valve muhajir. Dengan inletnya itu adalah kompresor out, dan outletnya nanti berupa kita buatkan saja COM out 2 yang merupakan inlet dari valve itu sendiri. Parameternya untuk delta P kita asumsikan saja 34,4738 kilopascal. Tekan enter maka tampilan akan oke. Setelah tampilan oke, maka menandakan bahwa valve ini aman dan parameter sudah lengkap. Di sini maka tampilannya seperti ini. Setelah itu kita perlu untuk menambahkan komponen controllernya. Kita ketikkan saja controller, kita pilih ada di sini ada speed range controller, ratio controller, PID controller, MPC controller, dan lain-lain. Tapi pada kasus ini kita menggunakan PID controller. PID controller kita drag ke sini. Kita tekan 2 kali pada ini PID controllernya. Untuk select PV ini merupakan input yang akan kita gunakan untuk controllernya. Untuk inputnya ini sebentar, kita lihat kembali inputnya terdapat pada kompresor out. Select PV, kompresor out yang pertama, kita pilih mass flow, karena laju aliran massanya yang akan kita kontrol. Setelah itu input kita sudah definisikan, output sekarang. Untuk outputnya kita pilih di valve muhajir, di mana pada valve muhajir ini kita akan 1 kali, kita pilih pada actuator desired position, select, maka sini sudah. Setelah itu kita menuju ke parameter. Untuk parameter ini mode yang akan dikontrol kita pilih saja manual dengan PV minimumnya 0 kg per hour sampai 60.000 kg per hour. Ini sebagai asumsi saja. Untuk tuning parameternya di sini ada nilai KC, TI, TD, di mana nilai KC ini merupakan gain dari proporsional. Untuk gain dari proporsional ini kita asumsikan saja kita berikan dengan nilai 50. Kita berikan dengan nilai 50. Untuk TI-nya kita berikan dengan nilai 25. Untuk TD-nya nilai dari derivatif kita berikan nilai 7. Setelah itu sudah selesai, maka masuk di sini sudah selesai. Maka di sini inilah tampilan untuk dynamic controlnya, PF process flow diagram untuk dynamic controlnya. Setelah komponen sudah kita rakit semua, parameter semua kita sudah masukkan semua, untuk per elemen-elemen kontrolnya kita masuk ke daerah dynamic. Untuk dynamic ini kita pilih dynamic mode untuk mengaktifkan mode statik yang tadi ke mode dynamic. Yes. Setelah itu untuk kita lihat dulu, untuk disable stream pressure specification-nya aman, disable stream flow specification-nya aman, enable stream pressure specification-nya aman. Setelah itu kita tekan make change, finish. Setelah itu kita perlu untuk menentukan integratornya. Kita pilih di sini second. Untuk akselerasi kita pilih 0,5 agar lebih mempercepat grafik yang dihasilkan. Start. Are you sure want to switch to dynamic? Ini adalah perintah untuk apakah kita akan mau ke mode dynamic, kita pilih yes. Display. Oke, dari sini maka secara tidak langsung kita sudah berada di mode dynamic, di mana di sini bisa kita lihat SP yang sekarang itu set point yang kita berikan 4477 dengan PV yang masih terdeteksi yaitu 4088 kg per hour untuk mass flow tadi. Dan untuk OP-nya atau output pada valve-nya itu sedang membuka 50%. Untuk grafiknya kita dapat melihat pada sini, klik 2 kali pada flow indicator controller, kita pilih pada strip chart. Nah, strip chart tadi variable setnya kita coba pilih ke SPPV OP only, create strip chart.
Maka kita akan melakukan display, maka grafik di sini akan muncul. Secara dari grafik ini bisa saya jelaskan untuk warna merah sesuai dengan legend yang sudah saya tampilkan. Warna merah menandakan bahwa itu adalah set point. Set point yang kita berikan yaitu 4.477 kg per hour, sedangkan proses variabel PV yang sedang terdeteksi yaitu 4.088 kg per hour sesuai dengan mode tuning pada PID tadi. Untuk OP warna biru ini adalah bukaan dari valve yang merupakan kita atur tadi. OP itu adalah valve muhajir dengan bukaan sekarang 50%. Ini untuk mode dynamic controlnya seperti ini. Jika sudah, maka kita close dan kita stop untuk mode dynamicnya. Setelah saya menstopkan ini, are you sure you want to switch to steady state mode? Oke. Ketika saya menekan OK, maka secara tidak langsung Aspen HiSys akan beralih ke mode dynamic tadi menjadi mode statis. Dan di sini adalah mode statis di mana lambangnya warna biru muda, yang menandakan ini sudah tidak lagi dynamic untuk post flow diagramnya. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya jelaskan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.